Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi mengenai sistem pendidikan sekolah dasar. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Evi Triana dan teman saya bernama Ria Kurniati. Baik, mari kita mulai. Pada sistem pendidikan sekolah dasar, kita akan mempelajari 4 hal. Yang pertama, pengertian sistem pendidikan sekolah dasar. Yang kedua, landasan sistem pendidikan sekolah dasar. Yang ketiga, bagaimana sistem pendidikan sekolah dasar. Dan yang keempat, tujuan sistem pendidikan sekolah dasar. Baik, yang pertama mengenai pengertian sistem pendidikan sekolah dasar. Sistem pendidikan sekolah dasar adalah suatu keseluruhan komponen-komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu dan saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan pendidikan dasar. Tingkat satuan pendidikan yang dianggap sebagai dasar pendidikan adalah sekolah dasar. Di sekolah inilah anak-anak didik mengalami proses pendidikan dan pembelajaran. Pendidikan ini diselenggarakan untuk anak-anak yang berusia 7 tahun dengan asumsi bahwa anak tersebut mempunyai tingkat pemahaman dan kebutuhan pendidikan yang sesuai dengan dirinya. Selanjutnya mengenai landasan sistem pendidikan sekolah dasar. Landasan sosiologis antropologis pendidikan sekolah dasar. Cara pandang ini adalah cara melihat pendidikan dasar dari fungsi proses pendidikan dasar dalam proses sosialisasi atau pendewasaan peserta didik dalam konteks kehidupan bermasyarakat dan proses enkulturasi atau pewarisan nilai dari generasi tua kepada peserta didik dalam konteks pembudayaan. Desentralisasi pendidikan dapat kita pahami dari penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas. Landasan yuridis pendidikan sekolah dasar. Secara ideologis yuridis, ditetapkannya Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 merupakan dasar fondasi pendidikan nasional. Pendidikan di sekolah dasar atau MI harus sepenuhnya didasarkan pada cita-cita, konsep, dan moral yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Pendidikan sekolah dasar mengemban 2 fungsi, yaitu fungsi pengembangan potensi peserta didik secara psikologis dan pemberian landasan yang kuat untuk pendidikan SMP dan seterusnya. Landasan historis dan ideologis adalah dasar pemikiran yang diangkat dari fakta sejarah yang relevan tentang pertumbuhan dan perkembangan pendidikan sekolah dasar beserta ide-ide atau pertimbangan yang melatar belakanginya. Merujuk pada paparan Djojonegoro pada tanggal 28 bulan 12 tahun 1996, perkembangan pendidikan dasar pada zaman penjajahan Belanda dapat dikemukakan antara lain: 1. Sekolah dasar pertama kali didirikan pada zaman VOC, yaitu Sekolah Batavia, dan tahun 1630 didirikan oleh masyarakat. Sekolah warga masyarakat tujuannya pendidikan budi pekerti. 2. Akhir abad ke-18, awal abad ke-19 pendidikan Bumi Putra. 3. Abad 20 pendidikan sekolah dasar tetap dualistik. 1. Sekolah dasar berbahasa Belanda untuk anak keturunan Eropa dan Timur Asing, serta pribumi kaya. 2. Sekolah dasar berbahasa daerah untuk keturunan pribumi terkemuka atau bangsawan. 4. Pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya tentang bagaimana sistem pendidikan sekolah dasar. Dibagi menjadi 2 bagian, yaitu model dan kurikulum. Model pembelajaran sekolah dasar. Model pembelajaran anak sekolah dasar biasanya lebih bersifat menyenangkan dan sifatnya masih bermain.
Contoh model pembelajaran anak sekolah dasar adalah 1. PAKMI atau pendidikan aktif, kreatif, dan menyenangkan Islami. Model pembelajaran ini menuntut anak dapat bersikap aktif dan kreatif dalam pembelajaran yang menambah nilai-nilai keislaman. 2. CTL atau Contextual Teaching Learning. Model ini menerapkan pembelajaran konstruktivisme, inquiry, bertanya, masyarakat belajar, permodelan, refleksi, dan penilaian. Metode ini menuntut anak untuk berpikir kreatif dengan membangun sendiri materi yang dia dapatkan. 3. MCL atau metode Collaborative Learning atau belajar kolaboratif merupakan kegiatan kelompok yang bekerja sama dalam memecahkan masalah bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Selanjutnya, kurikulum. Dalam Standar Nasional Pendidikan atau SNP, Pasal 1 ayat 15 dikemukakan bahwa kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan berdasarkan standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar atau KD yang dikembangkan oleh Badan Standar Sistem Pendidikan atau BSNP. Selanjutnya, kurikulum. Dalam Standar Nasional Pendidikan atau SNP, Pasal 1 ayat 15, dikemukakan bahwa kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP adalah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan berdasarkan standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar atau KD yang dikembangkan oleh Badan Standar Sistem Pendidikan atau BSNP. Landasan hukum. 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP pada jenjang pendidikan sekolah dasar meliputi 1. Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak. 2. Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan. 3. Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan. 4. Kelompok mata pelajaran estetika. 5. Kelompok mata pelajaran jasmani dan olahraga. Untuk pendidikan sekolah dasar pada saat ini menggunakan K13. Jadi KTSP 2006 terdapat standar kompetensi atau SK dan kompetensi dasar atau KD. Pada kurikulum 2013 ada kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasar atau KD, mata pelajaran, jenis pendekatan pembelajaran, penilaian, dan lain-lain. Perbedaan lainnya bisa dilihat dari mata pelajaran. Jika di KTSP setiap mata pelajaran dirancang berdiri sendiri, dengan kompetensi dasar sendiri pula, dan berjumlah 11 mapel, K13 setiap pelajaran menggunakan pendekatan saintifik untuk meningkatkan kreativitas peserta didik. Di sini siswa diajak untuk mengamati, bertanya, mencoba, menalar, mengkomunikasikan. Total ada 6-7 mapel yang harus dikuasai siswa. Selanjutnya tujuan pendidikan sekolah dasar. Sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, bahwa pendidikan dasar diselenggarakan untuk mengembangkan sikap dan kemampuan, serta memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang diperlukan untuk hidup di dalam masyarakat, serta mempersiapkan peserta didik yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti pendidikan menengah. Tujuan pendidikan sekolah dasar dapat diuraikan secara terperinci seperti berikut. Memberikan bekal kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Memberikan pengetahuan dan keterampilan dasar yang bermanfaat bagi siswa sesuai dengan tingkat perkembangannya. Mempersiapkan siswa untuk mengikuti pendidikan di SLTP. Sekian presentasi dari kami.
kelompok 9. Terima kasih atas waktunya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.